jadi gampang. Nah ini pakai si glue-nya, si nail art-nya itu ternyata kenceng banget, rekat banget nih, kagak bisa lepas. Pakai air hangat udah dari kemarin aku setiap mandi ya aku rendem pakai air hangat, pakai sabun kan katanya gitu. Ya udah cuma copot 2, tahu udah nih. Ini yang ini sama sekali nggak bisa, sampai sakit tangan aku pada sakit. Ini tinggal 1 pakai remover. Nah pakai remover gimana caranya, kan ini itunya di dalam, lemnya di dalam. Itu loh yang bingung, makanya ini aku lagi aduh sangat menyesal pakai bensin. Anjoy, diapain pakai bensin, ntar gua kebakaran pakai bensin. Ada yang tetes, oh gitu. Belinya di mana itu? Nah kalau pakai ini nggak tahu ya sholatnya sah apa enggak, ya itu mah urusan sama Allah lah. Tapi kan ini kan karena situasi dan kondisi, kan juga nggak tahu ini kalau bakalan kayak begini. Rendam pakai air hangat udah, aku dari kemarin ya di kamar mandi itu nih ngerendam ini doang nih hampir setengah jam sendiri, nggak copot-copot juga, pakai tusuk gigi. Udah diginiin kan, dicongkel-congkel gini nggak bisa, sakit banget tuh sakit, nggak tahu kencang banget nih kan diginiin nih. Udah aku masukin gini nih tuh, digodok anjoy. Ada gila-gilanya. Kayaknya pada ini nih apa, gesrek, otaknya pada gesrek. Iya ini piyamanya lucu ya, tadi ke skip. Ini aku beli di Korea waktu itu, emang lucu banget. Aku beli ada 1, 2, ada 4. Aku beli ada 4 dan emang lucu-lucu banget piyama di Korea tuh. Di laser kan repot, mahal lah. Ngepasang kuku di laser gimana caranya? Udah aku udah pakai hangat tuh segala macem, makanya nih bingung. Lagi nanya sama tukang kuku langganan aku, bisa nggak nyopotin ini tanpa sakit, karena sakit banget dari kemarin ini aku gitu-gituin sakit terngiang duda araban. Sama gimana kata-katanya lupa. Wis cukup sepisan bo pengalaman. Siapa lagi lupa gua. Nyatane sampean cuma bohongan. Kucing di atas tuh kelihatan nggak kepalanya? Lagi pada bobo. Lagi panggil damkar, ya Allah masa damkar suruh nyopotin nail art, repot. Lagi rabi durung teka, jane arep milikku lah, tapi badan wis teka, malah sun ditinggal. Tarat. Lagi rabi durung teka, jane arep milikku lah, tapi badan wis teka, malah sun ditinggal. Kakang balik maning karo rabine. Aku DA nanti tanggal 30, sekarang aku belum ada lagi. Kalau aku lagu-lagu Cirebonan dulu yang paling aku sering bawain ya lagunya Dayuni. Kula mong wis please sanggup urip karo sampean, wateke doyan demenan. Oh daripada dilelara, mending sun pilih bisa pegatan bae. Ngomongnya sing setia tapi nyatane dusta. Kula si bagian rangda sing penting bahagia, timbang karo sampean sing selalu gawe lara. Bagian dari Dayuni, rangda ayu jarang dikeloni. Aku demen banget tuh lagu itu. Bang Toib, ya Allah Bang Toib, itu emang Cepi sama Mila itu part terbaik. Dan itu kayaknya song terviral di DA7 ya. Bang Toib,
gimana Pak? Gimana gue lupa. Bang Toib, Bang Toib, Bang Toib, salah kayaknya nggak gitu deh. Naldi juga lagi viral banget yang berulang kali kau menyakiti, aku masih bisa memaaf. Wah, itu mah udahlah. Pokoknya kalau Naldi mah spesialis galau lah. Aku lupa Bang Toib. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, abang tak pulang-pulang, sepucuk surat tak datang. Sadarlah abang, ingat anak istrimu, cepat-cepatlah pulang, semua rindukan dirimu. Kalau di jalan yang benar, selamatkanlah dia. Kalau di jalan yang salah, sadarkanlah dirinya. Cuman yang Bang Toib awalnya lupa. Bang Toib, Bang Toib, Bang Toib, gitu. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, tasogok apa sih maksud? Masya Allah. Ucup, iya Ucup suka live, udah sering live TikTok ya Ucup ya. Valen tuh banyak banget sih dia part dia yang, karena Valen tuh menurut aku dia kontrolnya bagus banget. Dia tuh makin kesini tuh fokus sama penampilan dia tuh bagus banget. Jadi emang Valen tuh progresnya bagus banget. Karena anak itu bener-bener fokus banget sama penampilannya. Mila dan Valen. Cepet banget sih kalian, langsung ada aja. April Ijuk, iya lah, semuanya lah itu ya. Nah makanya tuh semua tuh anak-anak ini, karena lagunya tuh sekarang di improv segala macam, terus dibikin sesuatu lagi yang baru, dibikin beda dari lagu yang biasanya. Makanya kenapa hampir semua lagu yang dibawain mereka pada viral, karena itu. Iya, ini belum bisa. Si Vela udah ini udah ini orang Modena. Nggak tahu. Coba Bibi tanyain. Iya. Buat biar ngecek itu apa. Makanya kenapa guys, lagu-lagu yang dinyanyiin sama anak-anak dia itu semuanya viral. Karena itu kan banyak tuh yang ngoceh-ngoceh, ngapain sih lagunya di aransemennya gini-gini. Lah, kalau sama-sama aja ya udah pasti nggak akan jadi sesuatu yang baru. Justru dengan adanya aransemen yang baru, improv yang baru, itu kan makanya sekarang lagu-lagu lama jadi naik lagi, lagu-lagu lama jadi viral lagi. Itu karena mereka loh. Mungkin kalau mereka nyanyinya dengan aransemen yang lama, aransemen yang udah ada, dengan improv yang memang biasa-biasa aja, ya itu pasti bukan jadi sesuatu yang baru dan mungkin nggak akan viral. Tapi justru karena coachnya, karena tim dari Indosiarnya itu bikin sesuatu yang baru di setiap lagunya, padahal lagunya kebanyakan lagu-lagu lama loh. Tapi hampir semua lagu-lagu yang dibawain sama akademinya itu viral. Karena itu aransemennya baru, improvnya baru, dibikin nuansanya tuh baru, beda gitu dari lagu aslinya, tanpa menghilangkan ciri khas lagu aslinya tersebut. Tuh kelah kehebatan akademia, bisa mengeksekusi semuanya dengan baik. Nggak ada belek, jangan ngaco-ngaco ya.
Semuanya bagus, semuanya bagus. Nggak ada belek, nggak ada, emang belum mandi. Oh iya bener ada. Iya bener ada nih tuh satu. Buset, lu sampai ke belek-belek gue, lu sampai kelihatan ya belek ya. Valen dikira lip sync di. Ada gila-gilanya. Mana bisa sih lip sync? Udah stres kali yang ngomong lip sync. Berarti saking perfectnya, saking gak ada missnya, saking gak ada kesalahannya sampai dibilang lip sync. Teh Cilangkap macet mulu. Iya kayaknya karena makin padat penduduknya ya. Nyanyi Bang Toib udah tadi, Bang Toib udah lupa nadanya gimana. Tut. Udah jangan mulai pada jodoh-jodohin ini sama ini sama itu sama ini. Biarin aja mereka mengalir sesuai kenyamanannya mereka, sesuai sama memang begitu keadaannya. Jangan dipaksa-paksa. Kalau emang mereka ada chemistry-nya, mereka cocok, biarin kita support selama masih positif. Tapi kalau emang mereka gak ada hubungan apa-apa, mereka cuma berteman, mereka cuma sahabatan, mereka kakak adik, juga sama support gitu ya. Jadi jangan dipaksain. Dapat apa tuh? Tadi siapa tuh tadi? Karian. Terima kasih. Tadi dikirimin apa itu, guys? Makasih Karian. Salam kenal. Kapan mulai DA lagi? Aku nggak tahu karena kan aku kan nggak setiap hari tugasnya, karena kan emang kita kan di rolling, dan aku juga Galaxy. Keren banget dikirimin Galaxy. Aku tugas lagi tanggal 30. Jadi kalau hari ini kan setahu aku nggak tayang ya. Kayaknya baru tayang lagi 28, 29 gitu. Nggak tahu aku. Nonton Hotkeys terbaru enggak. Aku kagak sempet nonton TV. Ini aku baru melek lagi, baru kira-kira tadi jam berapa ya? Jam 2:30 apa jam 3-an gitu dah. Baru megang handphone lagi. Baru ngeliat sosial media. Baru melihat bagaimana perkembangan dunia. Kau udah punya anak berapa? 4 tuh, anaknya lagi di kamar ya tuh, lihat. Ada kan kepalanya nongol 1 lagi tidur. Anak aku jam segini tidur. Nyanyi Ijuk. Aku Ijuk nggak gitu hafal. Niatku mendulang intan, tapi ku terdulang angin suaramu yang berbisik-bisik sayang, yang berkata rindu kepadaku. Ku pinta hidup serumah satu atap syah menikah, kau tak mau, malah kau putuskan tali kasih sayang kepadaku. Kau kusangka bulan sayang yang dapat ku genggam sayang, rupanya kau bintang nan jauh, tak mungkin dapat ku sentuh. Ternyata Kak Wika pinter nyanyi. Aku selain pinter nyanyi, aku juga pinter sulap. Tak mungkin dapat ku sentuh, tak mungkin dapat ku sentuh. Bang Toy versinya Mila. Ya kalau sama kayak Mila persis ya nggak bisa lah. Beda, karena cengkoknya Mila itu bener-bener kayak emang itu cuman dia doang yang punya cengkok kayak gitu. Tapi kalau notasinya, kalau mengikuti notasinya bisa. Tapi kalau sekeriting dan seperfect Mila itu
nggak bisa, karena cengkoknya Mila itu emang itu khasnya Mila banget. Even sama Coach Cepi aja, mereka tuh dua-duanya beda gitu, punya karakter masing-masing. Tapi buat notasinya itu bisa diikutin. Nah itu yang namanya tuh gift, itu namanya apa ya, itu ya udah, itu gift dia dari Allah buat dia, karena dia punya cengkok yang emang cuma dia aja yang punya. Ya anugerah benar, itu emang udah hadiah dari Allah buat Mila. Dia punya cengkok, makanya aku selalu dari awal sampai akhir aku selalu bilang Mila tuh cengkoknya tuh cuma Mila doang yang punya, itu khas Mila banget gitu. Kak sulap dong. Aduh kalau sulap mah aku nggak bisa gratisan, harus ini nggak bisa gratisan. Mila tuh anaknya kalem juga, dia tuh attitude panggungnya juga bagus banget, dan anaknya tuh selalu tenang gitu. Dan yang aku suka sama mereka semua nih ya, peserta DA7 nih, mereka tuh punya satu spirit gitu, mereka tuh punya semangat yang sama, punya energi yang sama. Jadi kelihatan gitu, setiap kali mereka perform tuh ada fight-nya tuh kelihatan keluar gitu. Balik lagi ya, terlepas kalau ketika mereka tampil ada kesalahan, mereka tampil ada kekurangan, nah itu namanya rahasia, misteri panggung gitu, rahasia ya. Nggak, itu hal-hal yang nggak pernah bisa kita rencanakan, dan itu sebenarnya sesuatu yang terjadi begitu aja. Kadang-kadang harapannya kan emang pasti semuanya pengennya sempurna, tapi mau deh sekarang. Nah, tapi terlepas dari kekurangan mereka, kesalahan mereka, tapi kita juga patut apresiasi, karena mereka itu butuh bener-bener konsentrasi, kerja keras, usaha. Buat mereka tuh latihan loh, semuanya latihan loh guys, semuanya tuh masing-masing punya cara sendiri untuk belajar semuanya. Nah sekarang kan tersisa 9 ya, karena grup 1 ya kemarin Ucup udah tereliminasi, walaupun Ucup juga kemarin meninggalkan panggung DA7 di 10 besar ini dengan penampilan yang terbaiknya Ucup gitu. Insya Allah juga Ucup masih Ucup masih, kita lihat juga Ucup semangatnya masih sangat besar. Jadi kita harus support Ucup supaya Ucup tetap berjuang, dan Ucup tetap semangat, karena aku lihat Ucup tuh anaknya juga dia tuh orangnya ikhlas, dia tuh orangnya juga tenang, dan Ucup tuh dia legowo banget gitu. Naldi juga sama, mereka udah kasih yang terbaik lah. Tapi yakin rezeki orang itu, rezeki kita nih masing-masing itu sudah Allah gariskan. Makanya apa aku bilang, berdoanya yang baik-baik, mikir yang baik-baik, yang positif-positif, karena itu afirmasi juga buat kita. Kalau kita mikirnya jelek, kalau kita ngomongnya jelek, kalau yang keluar dari mulut kita cuman hujatan, cacian, makian, nah itu pasti hidup kita setiap harinya isinya begitu aja tuh. Pokoknya nggak ada tuh yang namanya privilege, bebas dari masukan, bebas dari kritikan, nggak ada. Semuanya, even yang dapat virtual gift paling tinggi pun, kalaupun malam itu penampilannya nggak sempurna, penampilannya ada yang kurang, itu kan pasti dikasih tahu sama juri-juri. Jadi nggak ada yang ya memang virtual gift paling tinggi itu privilege, tapi untuk komentar itu nggak ada yang dapat privilege, even dia dapat virtual gift paling tinggi itu. Nah aku nggak tahu nanti malam tayang apa enggak, soalnya aku hari ini nggak ada. So aku Zahra juga masih
masih nge-host. Makanya sekarang juga support Zara. Zara kan juga nggak masuk 10 besar loh, tapi karena Zahra juga anaknya lucu. Zara tuh termasuk anak yang pinter loh. Dia tuh cepet banget berbaur. Dia tuh cepet beradaptasi sama panggung gitu. Jadi kayak dia bareng sama host-host yang udah senior, host-host yang udah profesional, Zara tuh masih udah bisa mengimbangi. Itu hebat dan itu dibutuhkan mental yang kuat dan berani. Karena kalau nggak berani, dia ada di tengah-tengah orang-orang istilahnya yang udah profesional, yang udah senior, itu pasti dia nggak akan bisa untuk mengucapkan satu kata pun gitu, karena mentalnya belum berani. Tapi Zara tuh punya mental dan keberanian yang keren. Aku sulingnya ada di mobil, lagi males ngambilnya. April juga sama. April tuh kayaknya kebanyakan ya, hampir semua anak DA7 yang paling aku suka tuh mereka tuh tenang-tenang semua gitu. Mereka tuh umurnya tuh mereka masih muda-muda, tapi pemikiran mereka, cara mereka menghadapi situasi tuh dewasa banget. Mereka tuh semuanya tenang. Mereka tuh nggak ada yang nggak ada yang heboh gimana. Mereka tuh benar-benar ya udah anak-anak muda selayaknya mereka apa adanya, dan mereka nggak ada obsesi yang negatif dari mereka. Itu yang aku suka ya, karena ya aku kan baru ada di akademi ya. Jadi kalau yang aku lihat dari anak-anak DA7 ini, mereka tuh hebat-hebat. Saya kira bagus nggak? Ya bagus lah. Kalau dia nggak bagus, dia nggak mungkin masuk 10 besar dong. Toh kan kalau kalian ngomongin virtual gift aja kan baru diadain aja kan setelah kemarin beberapa besar kan. Jadi nggak ada yang nggak bagus. Bagus semua. Tapi kalau ada kekurangan, ya itulah kekurangannya. Makanya harus fokus. Nggak boleh gampang ke distract, karena sekali aja mereka nggak fokus ya udah pasti salah, pasti ada yang blank, ada kesalahan yang mereka buat gitu. Kalau secara bagus berkualitas, semuanya berkualitas. Nah, tinggal bagaimana kefokusannya itu. Mutia juga, apalagi Mutia itu tipe suaranya tuh dia kan tinggi ya. Nah itu juga kan anugerah buat dia. Nggak semua penyanyi kan punya range vokal yang kayak Mutia gitu. Jadi emang anak-anak ini tuh masing-masing tuh punya gift-nya masing-masing gitu. Mutia kalau udah dikasih nada yang tinggi-tinggi itu udah kelibas semua deh sama dia. Tasya tuh anaknya juga selalu ceria. Kalau perform tuh enjoy, dia tuh nikmatin setiap liriknya, dia tuh nikmatin setiap gerakannya. Jadi makanya setiap kali ngeliat dia perform, kita kayak happy kan, kita kebawa semangatnya dia. Karena Tasya ini anaknya emang ceria gitu. Jadi dia setiap kali tampil, dia tuh energinya tuh ke kita tuh menyenangkan. Terima kasih teman-teman yang udah pada kasih gift. Niatku mendung angin tapi ku terduh angin. Udah, entah kalau misalkan pada bingung-bingung, anak-anak alumni DA 7 yang lain kita karyakan aja bareng-bareng. Oke? Bang Toib mulu. Nah, saya lihat Tasya. Ya sebenarnya kan itu dia ya. Tasya itu, tapi yang nggak boleh ini juga ya. Aku juga selalu ini kok ke mereka,
mau virtual gift-nya di atas atau di bawah, yang penting tampilnya, fokusnya ke penampilan. Insya Allah kok. Kalau usaha nggak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Jadi aku selalu ngomong fokus, bismillah, percaya. Yang penting tampilnya sebagus mungkin. Urusan gift nanti mengikuti. Siapa sih yang paling kurang? Kalau ngomongin siapa yang paling kurang, sebenarnya kalau sekarang itu tergantung mantap. Tergantung penampilan mereka. Kalau mereka tampilannya sempurna, ya yang paling kurang yang nggak sempurna, karena kan udah kalau sekarang tinggal bagus atau nggak bagusnya. Nggak ada yang kurang. Semuanya itu tinggal bagaimana fokus atau nggak fokusnya. Jadi kalau misalkan ada yang pada saat show mereka nggak fokus, ya itu yang paling kurang. Makanya masih random kan, gitu. Karena semuanya tuh udah bagus, tinggal fokus atau nggak fokusnya pada saat mereka show. Jadi nggak ada yang paling kurang. Yang paling kurang adalah ketika shownya banyak catatan. Nah itu yang berarti yang paling kurang. Makan dulu ya guys, sayur labu. Karena kalau mereka semuanya fokus, itu bagus semua, nggak ada yang kurang. Masak ayam. Widih, banyak banget menunya, Bi. Tadi Bibi udah masak ini, Kapela bilang. Iya, gara-gara semalam ngeliat di TikTok, di Instagram nih, bikin telur dadar gini, jadi kepengen. Oncom guys. Oncom lencak mantul. Tiga kali. Besok yang juri nggak tahu siapa. Sambil makan ya guys kita. Oh paling kalau aku nggak ada ya berarti Mami DP, Mae sama Dede Lesti. Tuh lihat Bi, tangan aku. Iya, kenapa bisa sampai kayak gitu? Kukunya ke dalam banget dia nyakarnya. Dicakar sama ibu digendong. Lagi main tangannya ngegarot. Oh. Ini kan kukunya udah panjang banget itu. Yang kecil ya. Si Poli yang cewek yang kedua, yang gede satu lagi. Malam ini kayaknya nggak ada. Virtual gift sampai kapan nggak tahu sayang. Aku pengen telur dadar gara-gara semalam aku lihat video-video masak gitu loh, yang telur dadar pakai daun bawang, pakai cabe, pakai yang di ongseng-ongseng gitu. Nah, tuh makan gini pakai tangan, tapi karena aku pakai kuku palsu, lucu banget. Kok Romi ya? Karena aku pakai kuku palsu, sama tangan aku lagi luka, jadi gak bisa pakai tangan. Enggak bisa begini. Ini udah gak pakai ini. Kok nggak enak. Nyempil-nyempil di sini, geleh. Lucu amat. Lucu amat. Makasih. Aku baru dapat gift kayak gitu tuh. Baru lihat.
Lucu. Ih, lucu. Terima kasih kakak Kris, lucu banget. Aku udah gendut guys. Jangan suruh aku makan banyak. Karena berat aku udah over dari berat aku biasanya. Sebenarnya aku mau diet ini. Kerudungan tambah cantik insya Allah. Belum siap guys. Pelan-pelan belajar. Yang penting dikit-dikit memperbaiki, ditutup dulu. Gitu ya. Kalau langsung pakai hijab, bukan yang nggak mau, tapi aku belum siap. Adem juga mukanya kayak keramik masjid gitu. Wangi wipol lagi ya kalau keramik masjid. Winaka jangan terbuka ya, insya Allah. Iya, pelan-pelan diperbaiki ya. Jaga kesehatan. Masya Allah, terima kasih udah diingetin. Kamu juga jaga kesehatan. Makan pakai apa sih? Telur dadar, terus lenca, oncom lenca, sama sayur labu. Ini kesukaan aku semua sih, by the way. Kayaknya nanti malam nggak ada deh, setahu aku ya. Nggak tahu, aku takut salah. Soalnya aku cuma ngikutin yang jadwal aku doang. Kalau aku nggak dapet jadwal, aku nggak update yang lain kapan tayangnya gitu. Lihat makanannya. Kakak belum bisa turun, nggak astagfirullahaladzim. Maaf ya. Aku nggak bisa kalau makan begini, nggak nyaman. Begini. Kan di rumah inilah makannya, nggak apa-apa. Aku nggak bisa kalau makan kakinya itu. Maaf ya, nggak sopan ya. Cuma labu. Sukaan aku cuma labu. Kalau jengkol aku nggak suka. Kalau pete aku masih suka. Tapi pete mentah aku nggak suka. Aku sukanya pete yang udah matang gitu loh. Kayak udah diolah. Oncom lenca. Enak banget kan? Oncom lenca. Nih ya. Oncom lenca itu pakai nasi panas doang. Ublek-ublek pakai tangan. Enak banget sama telur dadar. Cuman ini karena tangan aku lagi pakai kuku, ribet lah. Sama lagi luka, jadi kagak bisa pakai tangan. Cantik nggak dandan. Masa sih man? Bisa aja bikin aneh. Berbunga-bunga. Cakepan dandan lah pasti. Maksud iya cakepan nggak dandan. Suapin sama siapa ya?
Orok kali suapin. Tap-tap dong yang banyak, tap-tap yang banyak. Pacar kita mana kak kerja. Iya belum mandi belum. Kalau habis makan mandi. Kalian sholat asar. Oncom enak banget. Parah sih. Oncom sama telur dadar itu. Nggak bisa dapet di restoran mahal nggak bisa dapet. Makanan begini nggak bisa dapet. Ya. Di restoran mahal dapatnya gaya doang. Sama si jago nggak cocok. Makan nikmat yang kayak gini. Di restoran cuma buat gaya doang. Karena lidah gue nggak cocok sama makanan mahal. Ini makanan mahal sesungguhnya adalah tutuk oncom, kelenca, telur dadar, sama tumis-tumisan. Gila, mahal itu. Mewah. Bontang. Aku pernah ke Bontang waktu belum ada pesawat ke sana ya. Itu darat tuh banget. Dulu masih darat. Berapa jam tuh ya? Pokoknya di perjalanan pokoknya tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Gitu aja terus. Lupa aku tapi berapa jam. Itu makanan artis anjay. Sama telur dadar. Gak bisa apa adanya. Emang begini adanya. Oncom, tumis labu. Kan kalau makan tuh selera ya. Masing-masing balik lagi ke selera. Kalau aku emang selera makannya begini. Aku nggak gitu suka makanan-makanan yang fancy gitu. Bukan nggak suka, nggak begitu suka. Kalau itu cuma kayak buat makan cantik doang, bukan makan enak, kalau makan kenyang. Kalau makan enak, kalau makan kenyang kayak gini. Terus Sundaan, Padang, gitu. Kerupuknya mana? Lagi nggak ada, abis. Awalnya kerupuk udang. Aku sukain kerupuk putih daripada kerupuk udang. Orang Sunda banget makanya. Kenyang. Jadi pengen telur dadar. Ayo recook di rumah masing-masing. Sumpah enak banget. Masya Allah. Bukan telur dadar tuh. Sama nasi panas tuh udah gak ada lawan. Besok mau bikin tumis labu. Keracunan dia. Nasinya nyisa dikit. Kenyang. Ini aku makannya nasi porang. Karena nasi porang itu kalorinya lebih rendah dan dia nggak ada gula. Kalau nasi putih biasa kan emang kadar gulanya lebih tinggi. Jadi aku mengurangi gula, makanya aku makan nasinya aku ganti ke nasi porang, nggak ke nasi putih biasa. Iya bajunya Melody, lucu ya. Gitu. Soalnya kan umur aku juga sekarang kan udah lumayan lah ya, udah 33 tahun. Jadi harus mulai memilah-milih anjay.
Demi apa? Kalian 25 anjay. Enggak lah, udah kelihatan tua kali. Nggak ada suara ya tadi. Telepon. Gitu. Aku 33. Soalnya kalau sekarang kan makin bertambahnya usia gitu ya. Yang aku rasain nih di ketimbang dulu umur aku 20-an. Iya, aku waktu umur 20-an mah diet seminggu turun 3 kilo tuh gampang banget. Dan sekarang nih semenjak aku naik, pokoknya begitu umur aku 30 tahun, itu aku susah banget lebih effort banget kalau mau diet. Makanya harus nikah teh, amin. Jadi gitu. Makanya aku sekarang udah kurangin gula. Tapi yang paling aku susah tuh mie. Aku susah karena emang aku gila banget sama mie. Terus gorengan itu aku juga susah. Tapi biasanya aku kalau makan gorengan itu yang di rumah. Aku meminimalisir jajan gorengan di luar. Sebenarnya bukan apa sih, karena lebih concern ke kalau di rumah kan kayak minyaknya bisa atur sebanyak apa dan bahan-bahannya gimana gitu. Nah kalau di luar tuh kan kadang kita nggak bisa kontrol minyaknya sebanyak apa, kayak gitu lebih gitu sih. Tapi kalau lagi urgent banget ya udah di luar juga makan gorengan, yang makan aja gitu. Tapi aku yang paling aku kurangin banget manis, karena manis tuh menurut aku emang yang paling cepet banget bikin badan tuh naik. Nggak mandi kak? Ya mandi abis ini. Tadi ada telepon. Ntar lagi mandi kita off. Nggak ada, DA nggak tayang hari ini. Setahu aku besok. Setahu aku besok bertayang lagi. Nah, hari ini setahu aku nggak tayang. Mandi berapa jam tergantung. Kayaknya aku kisaran 30 sampai 45 menitan kamar mandi. Dia nggak jerawatan. Nah, salah satunya mengurangi manis, mengurangi goreng-gorengan, tepung-tepungan itu supaya jerawatnya nggak dar-dar. Karena penyebab jerawat salah satunya adalah doyan makan manis, doyan gorengan gitu. Boleh makan tapi jangan berlebihan, karena pasti sesuatu yang berlebihan itu nggak baik buat kesehatan, nggak baik. Aku semuanya tuh makan. Manis aku makan, coklat aku makan, gorengan aku makan, tepung aku makan, tapi aku kontrol makannya. Terus aku atur-atur makannya. Kalau misalkan kayak hari ini aku makannya udah nakal nih makannya, segala macam aku makan. Nah besoknya aku detox. Berlebihan tuh kayak maksudnya gimana? Berlebihan itu banyak. Makan manisnya banyak, makan gorengannya banyak, makan tepung-tepungannya banyak, kayak gitu. Tapi kalau kayak porsinya masih normal, porsinya masih nggak berlebihan sih, menurut aku nggak apa-apa ya. Yang penting di kayak selang-seling gitu loh. Misalkan hari ini mau makan yang manis-manis gitu, nah berarti besoknya jangan. Kalau aku ya, aku gitu, supaya berat aku kalaupun naik, kalaupun misalkan ada penambahan berat badan ya nggak terlalu naiknya tuh nggak terlalu parah gitu. Pokoknya aku kalau udah naik 2 kilo udah tuh aku panik. Karena salah satu kegilaan aku juga, aku setiap hari nimbang. Dan sehari itu aku bisa kayak orang ya nggak ini juga sih, kalau ini nggak mesti dicontoh, tapi ini aku nih, kalau kegilaan aku tuh adalah setiap habis makan aku nimbang, itu kegilaan aku tuh. Soalnya BB aku sekarang tuh nih, aku nih pokoknya lagi naik banget, 47, 48 tuh. Aku tuh biasanya nggak pernah. Aku tuh biasanya berat aku tuh
kalaupun lagi naik 45-46 gitu. Biasanya tuh aku 44. Terus kalau kayak malam 45, paginya 44 gitu. Nah sekarang ini aku lagi naiknya gawat banget. Sekarang tuh 47 48, 47 48 gitu. Detoxnya pakai apa? Aku minum Royal Fit dan setiap hari. Nah kalau misalnya aku lagi naik berat, aku minum sehari 2 kali. Tapi kalau misalkan kayak berat aku masih oke lah naiknya sekilo gitu, itu aku sehari sekali. Tapi kalau kayak udah naiknya 2-3 kilo tuh aku sehari 2 kali. Misalkan pagi aku minum, sebelum tidur aku minum lagi, atau sebelum makan malam aku minum lagi gitu. Mau baju tidurnya? Jangan, ini kesukaan aku. Tinggi aku pendek banget. Aku tuh kayaknya 155 apa 156 gitu lah ya. Terus berat aku sekarang aku lagi naik nih 47, 48. Dan itu gede banget menurut aku. Perut aku tuh buncit kelihatan banget. Kayak begitu. Kalau lihat Kak makan jadi lapar emang ya. Aku tuh makan juga tapi nggak yang kayaknya aku kalau ngeliat aku makan kadang ngeliatnya nikmat, kadang ngeliatnya biasa-biasa aja. Tergantung menu yang aku makan. Aku kalau skincare, sabun cuci muka juga aku tuh pakai dari dokter. Jadi nggak ada brandnya gitu. Emang aku nggak brand. Kalau kayak sabun cuci muka itu ya sama krim pagi, krim malam, kalau sunscreen aku pakai Dalba. Nah kalau produk-produk yang aku beli di luar tuh serum aku pakai Dior. Terus krim malam yang buat habis serum itu aku pokoknya serum sama krim malam itu aku pakai Dior 1 paket. Nah setelah itu baru aku layer lagi pakai krim malam dari dokter. Kalau aku ada juga dari Korea, dari dokter G kalau nggak salah ya. Itu aku pakai juga si serum pagi sama krim pagi, baru di layer lagi sama krim dari dokter. Terus aku ada pakai produk lagi kalau yang yang ini yang bisa kalian beli ya. Si Skin 1004 tuh, si yang centala ampul yang warna agak oranye gitu. Kalau yang lainnya aku dari dokter kulit aku. Jadi emang bukan yang bisa dijual bebas gitu loh. Itu berdasarkan keluhan masing-masing dan kebutuhan kulit. Jadi memang nanti diracik sama dokter aku gitu. Aku di Neskin sama dokter Nesya. Dokter Nesya tuh yang pegang aku. Jadi kalau kalian mau, tapi ini balik lagi ya, ini aku juga bukan mengharuskan, tapi ini aku sharing aja buat teman-teman kan yang, karena aku dulu juga pejuang jerawat. Dulu aku pernah jerawatan parah. Aku pernah ke klinik yang terkenal juga, tapi muka aku rusak, muka aku hancur parah. Sampai aku dapat dokter Nesya. Ini kalau kalian mau ke dokter Nesya, mau konsultasi dulu, nggak apa-apa, kalian bilang aja dapat dari aku gitu, rekomendasi dari aku. Tapi balik lagi, yang namanya dokter itu kadang-kadang sama kita tuh jodoh-jodohan, cocok-cocokan. Aku tapi alhamdulillah dari tahun 2000, pokoknya pas covid itu aku jerawatan parah banget. 2020 apa ya, 2021 apa tuh, pokoknya pas itu aku jerawatan parah gara-gara aku dari klinik sebelumnya. Kira aku dapat rekomendasi dari teman aku ke dokter Nesya. Awalnya aku konsultasi ke dokter Nesya, muka aku tuh parah banget. Aku tuh jerawat yang ini, muka aku tuh yang beruntusan semua tuh pada keluar. Terus yang jerawat yang gede-gede, terus yang kayak bisul gitu loh, merah, gatel, sampai ke punggung-punggung, sampai ke dada depan. Itu aku stres banget. Nah akhirnya aku ke dokter Nesya, aku konsultasi segala macam. Alhamdulillah ya, tapi nggak ada yang instan ya, proses. Tapi itu berasa banget. 3 bulan tuh muka aku jerawat itu kering, sembuh. Akhirnya sampai sekarang, pokoknya aku kalau ada keluhan jerawat, kalau ada muka aku mulai gatel, kayak radang gitu, aku pasti ke dokter Nesya, karena emang dia spesialis dokter jerawat aku.
Prakteknya waktu itu ada di ZEP, ada di Bamet, tapi sekarang Dokter Nesya punya klinik sendiri. Aku lebih enak. Nah, aku bisa ke Depok tuh, Neskin namanya. Neskin, coba aja cek. Ada di Instagram aku juga, kayak aku pernah posting. Jadi aku pasti sekarang, karena aku lebih dekat ke Depok kan, sekarang aku selalu ke Neskin. Ya aku udah percaya, karena yang nyembuhin jerawat aku ya Dokter Nesya. Dan ini emang gak endorse. Aku tuh gak mau, karena aku gak mau juga asal sembarangan kasih rekomendasi kalau emang aku sendiri nggak ngalamin gitu. Karena aku tahu gimana rasanya berjuang untuk menyembuhkan jerawat. Satu ya, kita tuh pasti keluar uang banyak. Kalau misalkan kita nggak cocok obatnya, kita nggak cocok sama skincare, kita nggak cocok sama dokternya, aku tuh tahu banget, aku tuh ngalamin. Karena aku dulu hampir mau 2 tahun kali ya sebelum aku ketemu Dokter Nesya ya, aku ke klinik ini, ke dokter ini, ke ini, itu nggak ada yang cocok. Sampai aku habis uang tuh lumayan gede, karena nyembuhin jerawat tuh mahal. Tapi kalau udah dapat yang cocok, itu pun nggak perlu biaya mahal, kita bisa sembuh. Makanya aku kalau setiap kali ada teman-teman aku yang kenal gitu yang nanya di mana nyembuhinnya bla bla segala macam, aku kasih tahu. Kalau pengalaman aku ya, tapi ya balik lagi, aku selalu bilang mudah-mudahan cocok juga di kamu gitu. Berapa duit aku lupa ya, karena kan nanti ada kayak, tapi biasanya treatmentnya pun gak gitu banyak kalau misalkan mukanya lagi jerawatan parah, dan dokternya pun nggak menyarankan untuk pakai skincare yang krim-krim yang bikin putih, dan aku sama Dokter Nesya itu aku nggak, waktu aku jerawatan parah aku nggak ada dikasih krim pencerah gitu-gitu, justru nggak dibolehin. Di muka aku disembuhin dulu, dinetralin dulu dari krim-krim yang nggak tahu lah apa segala macem. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Kalau jerawatan aku masih ada lah, apalagi kan aku makeup setiap hari. Terus kalau perempuan tuh hormon, terus kayak kita menstruasi gitu-gitu tuh pasti nemu jerawat. Tapi menurut aku ya udah manusiawi lah jerawatnya, kayak 1, 2, ya 3 gitu. Kadang juga tumbuh lagi di punggung apa segala macam, tapi masih bisa cepet gitu guys diobatinnya, karena udah terkontrol. Kayak ini kan kemarin bekas jerawat tuh ini, tapi ya udah kayak gini aja, nanti dia sembuh, nanti dia hilang sendiri, nggak yang parah kayak dulu sampai semuka-muka tuh penuh jerawat. Alhamdulillah. Dan itu emang butuh effort yang luar biasa, dan memang muka kita tuh harus butuh istirahat dulu kalau udah jerawatnya parah banget. Jangan di make up, jangan pakai sunscreen, pokoknya benar-benar harus netral dulu. Aku waktu itu gitu sama Dokter Nesya, aku nggak dibolehin pakai apa-apa dulu. Jadi waktu pas penyembuhannya cuma dikasih kayak kayak gel penenang gitu supaya kulitnya netral, supaya istilahnya nggak ada kandungan apapun di muka selama beberapa lama gitu, sampai udah mendingan baru nanti dikasih skincare yang bukan pencerah ya, tapi benar-benar fokus untuk nyembuhin jerawat dan balikin lagi kulit sehatnya. Makanya sekarang muka aku tuh nggak yang kayak putih gimana, enggak. Ya udah normalnya warna kulit aku aja, tapi memang alhamdulillah pori-pori hampir nggak ada, alhamdulillah. Terus flek-flek juga aku nggak punya flek, alhamdulillah. Terus komedo ya ada aja lah, karena kan selalu make up, tapi masih wajar. Jerawat pun tumbuh biasanya kalau misalkan kecapean, terus kayak mau menstruasi, itu ya wajar-wajar aja lah, tapi udah lebih terkontrol gitu. Itu ya udah aku kasih tahu ya. Jadi kalau misalkan mau ke dokter aku ya bilang aja dapet taunya dari aku gitu. Aku belum sembuh Kak Wika, capek banget jerawat semuka. Iya benar. Kamu tinggal di mana? Nah, kalau misalkan belum bisa ke dokter dulu, ini saran aku ya. Kamu jangan pakai skincare dulu yang untuk mencerahkan. Terus jangan pakai skincare yang yang ada bahan-bahan apapunnya itulah. Jadi harus bener-bener pakai yang natural, kayak sabun cuci muka aja aku saranin kayak kamu pakai sabun
cuci muka bayi kayak Cetaphil. Itu dulu aku kayak gitu, bener-bener yang natural, jangan ada yang kandungan apa, kandungan ini, kandungan itu. Terus setahu aku dulu waktu kalau jerawatan parah aku nggak boleh pakai sunscreen. Jangan pakai sunscreen dulu. Karena kan kalau sunscreen biasanya kalau kita pakai sunscreen tuh, setahu aku ini ya, itu kayak lebih berminyak gitu ya nggak sih? Kamu pakai sunscreen, muka kamu lebih berminyak nggak? Kalau muka kamu lebih berminyak, jangan stop, karena kalau minyak kita berlebihan itu di muka, nah itu yang memicu jerawat tumbuh. Harus sering-sering cuci muka. Kalau misalkan habis keluar karena debu, kena apa, kamu harus cuci muka. Tapi sabun cuci mukanya juga, aku lupa namanya apa ya, jangan yang kandungannya ada kandungan apa gitu. Yang penting kamu pakainya sabun yang alami, yang natural, sabun bayi lah, Cetaphil lah. Itu menurut aku yang paling gampangnya dulu ya. Kalau misalkan kamu belum ke dokter, kamu masih bingung pakai skincare apa, itu menurut aku itu dulu. Soalnya kalau kamu pakai krim yang bikin putih, itu malah jerawat kamu gak akan sembuh-sembuh. Aku udah hampir 4 tahun aku gak pakai krim yang pemutih gitu-gitu, enggak. Udah muka aku biarin aja ya sesuai warna kulit aku, tapi dipakein krim supaya yang mencerahkan gitu, bukan memutihkan ya, yang mencerahkan. Tapi kalau sunscreen boleh Kak kalau lagi jerawatan, soalnya aku sering keluar rumah terus. Nah itu sebenarnya aku kurang ngerti, tapi waktu pengalaman aku dulu, waktu aku jerawat parah, aku nggak boleh pakai sunscreen waktu itu. Tapi kalau misalkan kamu, nah sunscreen juga kan ada kayak maksimal berapa jam ya, aku lupa. Coba dicek juga sunscreen yang kamu pakai berapa jam kan. Kalau sunscreen harus cuci muka terus baru apply lagi. Jadi nggak boleh tuh sunscreen seharian kamu pakai. Nah itu jadi lebih jerawatan, jadi bikin jerawatan. Kalau misalkan pakai sunscreen harus berapa jam gitu, 4 jam apa 6 jam apa 8 jam aku lupa. Kamu cuci muka dulu, abis itu baru kamu apply lagi. Kayaknya mungkin kayak gitu boleh. Tapi kalau aku waktu itu benar-benar aku stop pakai sunscreen waktu lagi jerawat aku meradang ya, karena aku pernah meradang juga, merah, gatel banget, dan itu nggak enak banget. Sunscreen D'Alba aku juga, aku pakai D'Alba tuh sunscreen, aku pakai D'Alba yang tone up sekarang ini. Waktu jerawat aku udah sembuh ya, tapi waktu aku jerawatan aku no sunscreen, karena dokter aku juga nggak kasih aku sunscreen. Tapi waktu jerawat aku udah mendingan, udah better banget, aku dikasih sunscreen sama dokter aku. Oke, cantik banget, masya Allah. Kalau beruntusan pakai apa? Nah aku kurang ngerti ya, karena waktu itu aku bener-bener sama dokter aku gitu disembuhinnya, dan skincare tuh bukan skincare beli umum, benar-benar dari dokter, jadi racikan dokter gitu. Jadi aku nggak bisa nyaranin mesti apa gitu. Tapi aku tadi cuman info ke kalian apa skincare yang aku pakai gitu. Pokoknya kalau skincare kalian harus hati-hati ya, harus benar-benar baca dulu, pahami dulu kayak mana. Karena kalau buat muka tuh menurut aku jangan coba-coba. Karena kalau udah sekali rusak muka tuh, ngobatinnya tuh ya Allah lama. Kalau komedoan mah biasanya kayak dipiling. Itu kan peeling kan bisa meregenerasi kulit ya, jadi kulit mati kita keangkat, dan otomatis tuh kayak si komedonya juga bakalan keangkat juga gitu. Rambutnya pakai vitamin apa? Kalau rambut aku lumayan banyak tuh step by stepnya. Aku ada pakai serum kulit kepala, serum rambutnya, terus serum akarnya, ujungnya, pakai hair tonic juga, terus pakai vitaminnya,
pakai conditioner, pakai maskernya, sampo, dan buat di helainya juga itu beda-beda, dan aku lupa apa aja. Tapi pokoknya aku selalu pakainya si Davines apa aku lupa lah. Kerastas. Udah, kalau rambut aku itu aja, Kerastas sama Davines. Iya banyak, soalnya kan aku setiap hari di styling rambutnya, setiap hari kena hair dryer, setiap hari kena catokan, setiap hari kena kerlian, kena hairspray, kena segala macam lah, itu yang bikin rambut tuh rontok, rambut aku jadi kaku, rambut aku jadi lepek. Jadi makanya kudu ekstra ya. Kalau yang kayak kalian kan maksudnya nggak gitu tiap hari di styling rambutnya, ya sebenarnya nggak perlu terlalu banyak. Kalau aku karena rambut aku tuh kalau misalkan kerja tuh hampir setiap hari tuh dimacem-macemin gitu, dan selalu kena hairspray, hand dryer, catokan kayak gitu-gitu. Jadi emang butuh ekstra perawatannya. Tapi kalau kayak kalian kan yang nggak begitu setiap